tipsnya dalam pemasaran PMCP. Tentunya kita tahu ya teman-teman, PMCP adalah produk terbaru yang produk kesehatan, bisa dibilang produk kesehatan, dan juga merupakan produk stand alone. Ya mungkin nanti kita bisa bandingkan sama MBX ya Pak Heri ya. Mungkin perbedaannya seperti apa ya, karena ada beberapa orang yang bertanya seperti itu. Oke, Pak Heri, apakah sudah siap? Oke. Ya, baik Pak Heri, silakan. Oke ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Thank you. Oke, jadi kita hari ini akan ngobrol lah sambil belajar ya teman-teman. Jadi kita ambil kesempatan hari ini, di siang hari ini kita sambil ngobrol, kemudian kita juga bisa bahas sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kita sendiri sebagai individu, juga kita sebagai agen ya. Jadi hari ini kalau kita mau sesuai dengan judul yang diumumkan oleh Friendly, yaitu mengenai tips menjual PMCP ya, Panin Care Protection ya, Medical Care Protection. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwasanya produk yang baru kita launch ini seperti apa dan bagaimana cara kita menjual. Namun saya sendiri sih sebenarnya sudah percaya teman-teman, yakin sekali teman-teman di sini sudah menguasai dasar dari produk ini. Kenapa? Karena produk ini pada dasarnya itu adalah persis ya seperti dengan MBX kita. Nah, bedanya apa sih? Bedanya tadi Friendly udah bilang ya. Kalau MBX itu adalah riders, asuransi tambahan di produk dasar, biasanya di unit link. Nah, sedangkan PMCP itu adalah produk yang berdiri sendiri. Kita sering sebut sebagai stand alone. Berdiri sendiri artinya dia tidak perlu polis unit link, dia tidak perlu polis apapun. Orang bisa langsung beli, hanya manfaat kesehatan gitu ya. Jadi di lapangan kita membutuhkan dua-duanya, teman-teman. Kita butuhkan dua-duanya. Ada sebagian orang yang dia merasa bahwa dia tidak butuh, dia mau asuransi kesehatan, tapi tidak butuh ada proteksi, hanya butuh proteksi, tidak butuh ada nilai investasi sama sekali. Maka solusinya adalah PMCP. Nah, namun kita akan bahas lebih lanjut, bukan hanya sekedar fitur produk, karena kalau fitur produk, teman-teman bisa belajar di product knowledge training dari kantor pusat sering ada ya. Teman-teman asal rajin ikut saja, informasi yang diberikan itu selalu akan dikasih tahu kapan ada training produk ini, produk itu ya, termasuk PMCP udah berapa kali sih. Nah, namun kita akan bahas lebih lanjut. Ya, kadang-kadang kita juga temui teman-teman di lapangan yang mengalami kesulitan saat mau jelaskan PMCP. Jadi hari ini kita akan bahas, kita akan buka sedikit wawasan kita tambahan bagaimana kita menjual produk asuransi kesehatan. Sebenarnya kalau kita bicara asuransi kesehatan, maka sebenarnya pada dasarnya saya rasa kita tidak terlalu sulit ya. Kenapa? Karena asuransi kesehatan adalah suatu produk yang memang menjadi kebutuhan dasar. Menjadi kebutuhan dasar, di mana salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bagaimana dia bisa hidup dengan sehat, dan kalau ada resiko sakit itu bagaimana. Jadi biasanya kalau dari dulu ya, zaman-zaman dahulu itu produk asuransi yang paling mudah dijual di asuransi jiwa itu, yang paling mudah dijual adalah asuransi kesehatan. Itu kita sudah tahu dari dulu kan gitu ya. Malah yang lebih sulit itu adalah bagaimana menjual asuransi jiwa, kesadaran untuk berasuransi jiwa, membeli asuransi dengan sejumlah nilai uang pertama yang mungkin yang layak. Itu kadang-kadang lebih sulit. Nah, kalau untuk menjual asuransi kesehatan itu biasanya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena di mana-mana orang akan merasakan kebutuhannya. Nah, namun hari ini kita akan bahas sedikit ya,
tips-tips apa yang kita bisa lakukan untuk menjual asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan apakah asuransi kesehatan itu perlu atau tidak gitu. Karena di lapangan kadang-kadang kita juga menjumpai orang-orang yang merasa asuransi kesehatan ya, apakah wajib, apakah perlu. Nah, toh saya juga mampu kok, kalau sakit saya mampu bayar sendiri. Paling berapalah kan gitu ya, daripada saya harus bayar premi ke asuransi, nggak tahu kapan saya bisa pakai ya. Buktinya banyak sekali orang yang sampai sekarang ini beli asuransi kesehatan sekian lama juga nggak pernah pakai kan gitu ya. Nah, so wajar-wajar aja. Tapi kita lebih lanjut. Oke, kita mulai dari mana sih? Kita mulai dari saya ada satu slide ya. Friendly, saya sudah bisa share screen. Bisa ya. Oke, jadi ya, thank you. Jadi saya akan share screen pada teman-teman. Bentar ya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau kita bicara asuransi kesehatan, kita bicara apa sih? Kita bicara resiko. Nah, kalau bicara resiko sebenarnya yang kita bahas itu adalah sebenarnya apa sih? Intinya sangat simpel ya. Kalau kita bicara soal yang namanya resiko, kita bicara apa yang kita sebut sebagai di dalam kehidupan manusia itu ada dualisme. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi teman-teman, di dalam hidupnya manusia itu ada dualisme. Ada baik, ada buruk. Jadi kalau di orang Chinese selalu bilang, hoi lai tai ti. Benar nggak? Betul, betul. Orang mau yang bagus, yang buruk orang nggak mau. Wajar ya, kita juga seperti itu. Kalau bisa ya dalam kehidupan kita dari kecil sampai nanti tua itu semua yang datang baik aja. Hoi lai tai ti, ya. Yang bagus datang, yang jelek jangan gitu ya. Jadi kalau bisa saya tetap bisa sukses, saya bisa semuanya lancar ya. Apapun dalam hidup itu tidak ada resikonya. Kemudian tidak temui kesulitan apapun, namun dalam hidup itu hal seperti ini tidak akan pernah ada ya. Resiko kehidupan selalu ada ya. Jadi kalau kita lihat orang misalnya orang sehat bisa sakit kan gitu ya. Orang pacaran apa resikonya? Bisa putus ya. Bisa putus ya. Bisa orang hamil. ada resikonya nggak? Nah, Freddy ketawa terus ini kalau ditanya pertanyaan yang tadi. Orang pacaran bisa apa resikonya? Bisa putus ya. Kenapa? Karena Freddy lagi di masa tersebut. Jadi setiap orang dalam setiap kehidupan, kalau kita lihat gambar ini, ada anak-anak. Apa resiko anak-anak? Anak-anak paling rentan kalau dia sakit kan gitu ya. Makanya disebut balita, bawah 5 tahun. Itu kalau biasanya asuransi juga untuk balita itu biasanya lebih mahal sedikit. Kemudian setelah beranjak dewasa, masih anak kecil tapi lebih dewasa nih, pada saat dia lasak-lasaknya, nah resikonya apa? Mungkin bisa terjatuh atau apa gitu ya. Nah, bahkan bayi saja itu punya resiko. Ibu yang hamil punya resiko nggak? Ada. Resiko apa? Keguguran. Keguguran. Jadi setiap hidup itu tahapan kehidupan sampai kita sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya pacar, mau menikah, ada resiko nggak ya? Ada resikonya nggak? Ada. Iya, jadi kalau 1 detik sebelum pernikahan itu masih punya resiko kan gitu ya. Betul. Nah, sudah menikah, ada resikonya nggak? Ada, Pak. Tetap ada kan gitu ya. Nah, jadi sampai tua pun kita juga punya resiko ya. Namanya resiko kehidupan itu seperti bayangan di dalam pada tubuh kita yang selalu ikut. Kemana kita pergi, bayangan itu selalu ada. Itulah alasan sebenarnya kalau kita bisa sadarkan nasabah kita, hanya 1 poin ini saja, kita bisa sadarkan teman-teman kita, orang-orang yang di dekat kita itu bahwasanya kenapa asuransi itu penting.
karena kita tidak mungkin hidup tanpa resiko. Nah, teman-teman, saya ada satu pertanyaan nih. Dalam hidup manusia itu selalu ada dua grafik. Hoi lai pai kima, yang bagus datang, yang jelek jangan ya. Ya. Nah, kalau dua grafik ini kita pilih yang mana? Iya. Grafik yang Buat terus bisa bantu saya menaik. kalau Anda mau pilih grafik yang naik terus atau grafik yang turun terus? Naik terus. Naik terus ya. 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 Friendly atau siapapun di sini, Bu Yunita juga boleh. Kira-kira apa yang naik terus? Naik terus. Umur. Umur naik terus, apalagi naik terus. Jadi Freddy tadi milih naik terus ya. Ya. Kalau bisa jangan naik terus, umur saya di sana aja, jangan naik lagi. Ya. Tapi sayang ini nggak bisa. Berhenti umurnya berarti sudah meninggal ya Pak? Oh ya, nggak, maksudnya jangan berhenti umurnya. Oh. Hidup umurnya tidak tambah-tambah lagi. Oke, apalagi yang grafiknya naik terus. Tadi usia ya naik terus, apalagi? Tinggi badan mungkin ya. Tinggi badan enggak loh. Tinggi badan ada orang yang di usia tertentu tuh jadi menyusut. Oh, iya. Apa yang terus menaik? Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab apa yang terus naik? Dan kalau turun pun sesekali aja. Jadi boleh katakan dalam kehidupan manusia sepanjang hidup itu naik terus. Biaya hidup. Ya. Pak Hasan. Kebutuhan naik terus, betul. Biaya naik terus. Ini salah satu jawaban yang paling benar. Biaya hidup itu tidak pernah turun. Jadi teman-teman, Anda coba bayangkan, saya membayangkan dulu saya kalau makan waktu kecil makan mie pangsit itu saya masih bayar harga satu porsi mie pangsit itu Rp250. Friendly sudah mungkin nggak ketemu gitu ya. Nggak. Pak Gotun semua wantan mie ya. Jadi satu mie pangsit itu Rp250. Bayangin ya. Sekarang berapa satu porsi mie pangsit, Friendly? 18.000. Ya, 18.000 sampai kadang-kadang ada yang 25 ya. 25 ya. Itu Ya. yang pasaran loh ya. Iya. Kalau Anda masuk ke restoran, di tempat-tempat yang lebih fine dining atau apa, kan gitu ya, itu jauh lebih mahal lagi. Di kafe misalnya. Nah, jadi yang namanya biaya hidup itu tidak pernah turun. Nah, sekarang ini apalagi ya kita lihat bencana umat manusia, minyak naiknya sekarang sudah mengerikan. Dan ini bakal ke depan itu teman-teman kita semua harus punya satu persiapan. Bahwasanya semua bahan, baik bahan pangan, pakaian, segala macam itu dalam waktu yang sangat-sangat dekat ini akan naik drastis, ya, at least 20-30% paling minimal. Kenapa? Karena memang kondisi saat sekarang ini dunia secara ekonomi itu sangat terguncang oleh adanya perang ya. Nah, jadi kita nggak usah hitung perang pun, nggak ada perang pun. Ini grafik naik terus, biaya hidup tidak pernah turun. Barang-barang itu harganya terus naik. Jarang kita jumpai barang itu harganya turun. Saya nggak tahu, sepanjang pengalaman saya itu jarang ada barang yang harganya turun ya. Minyak dari dulu waktu saya kecil sampai sekarang tuh harganya nggak pernah turun, naik terus. Kan gitu ya, turun paling sesekali. Biasanya itu cenderung hanya karena apa? Hanya karena reaksi pasar aja. Setelah itu ya naik lagi gitu. Jadi kalau kita ambil year on year itu selalu naik. Oke. Nah, ada satu lagi grafik yang terus menurun. Teman-teman bisa bantu saya, apa yang terus menurun? Kesehatan. Wah, thank you Bu Yunita. Ini jawabannya pagi ini semuanya mantap ya. Kesehatan akan turun terus. Jadi seiring dengan usia kita bertambah, kesehatan kita tuh tetap akan naik turun ya. Tapi naik turunnya itu selalu grafiknya akan menurun. Nggak mungkin orang yang wah makin tua makin sehat, makin tua makin sehat.
Dia usia 80 makin sehat, usia 90 makin sehat, usia 100 tahun makin sehat. Nggak ada ya. Jadi di dunia itu inilah hukum alam. Waktu SD nasi goreng 300 perak. Oh, Yunita masih rasakan ya 300 perak ya. Wah, Wow. Ya, tuh. Ya, kita bisa rasakan ya. Berarti aku udah tua ya, Ko? Ya, saya masih ingat dulu itu mie pangsit yang 250 rupiah itu bukan SD loh. Itu zaman saya sudah SMA itu. Jadi kalau waktu saya masih SD itu jauh lebih murah lagi, itu mungkin 100-150 rupiah. Bayangkan sekarang ini ya kita nggak tahu ya, biaya sekolah saja dulu. Dulu kita bayar uang sekolah berapa kan gitu ya. Anak-anak sekarang bayar uang sekolah ratusan ribu, jutaan rupiah kan. Dulu saya bayar uang sekolah cuma berapa ya? Saya masih ingat di korting ya, di kantin porsi reguler 300 rupiah. Oh ya, Pak Ciko juga rasakan ya. Yang pasti Freddy nggak rasakan mie pangsit 300 rupiah ya. nggak pernah. Dulu saya waktu sekolah, uang sekolah saya cuma 15.000 per bulan. Nah, dapat diskon lagi ya, dapat diskon karena saya single parent. Kemudian kalau kita dulu sekolahnya juara dapat diskon lagi. Jadi saya bayar uang sekolah itu murah banget. Ya, kita nggak tahu kalau sekarang ini sampai kapan ya, sampai berapa gitu. Saya dulu kuliah juga kita hitung uang kuliah anak kita dulu dengan zaman sekarang tuh ya nggak pernah turun. Yang pasti yang turun adalah kesehatan kita. So ini satu hal yang kita perlu sharing dengan nasabah. Jadi teman-teman saya harap adalah teman-teman apa yang Anda dapatkan hari ini ya ini tidak perlu jelasin semua. Anda lihat mana yang tepat saya gunakan, mana yang bagus bagi saya, yang menurut saya ini cocok, ini saya boleh pakai ini kalau ketemu nasabah yang seperti ini saya pakai ini gitu. Kadang kan nasabah itu ngotot gitu. Nah, kemudian ada satu lagi ya, dualisme dalam kehidupan ya manusia ya. Nah, hidup manusia itu juga ada yang namanya hal-hal yang pasti terjadi dan yang tidak pasti. Kira-kira kalau yang pasti itu apa aja? Fendi? Pasti meninggal. Pasti meninggal, apalagi? Pasti tua. Pasti tua, pasti menua gitu ya. Pasti sakit. Pasti tua juga belum tentu. Ada orang yang tidak sempat tua. Iya, pasti sakit loh. Gak apa-apa ya, kita gak ada yang pantang ya. Iya. Pasti menua gitu ya, namanya anak ya usia 1 ke usia 2 tahun, ke 3 tahun kan menua itu sebenarnya. Betul. Ya, nah pasti menua. Apalagi yang pasti? Pasti sakit lah. Pasti sakit. Ya, sepanjang hidup manusia saya rasa nggak ada dijumpai manusia yang tidak pernah sakit. Walaupun sesehat-sehatnya seorang manusia, kayaknya tidak ada manusia yang tidak pernah sakit kan gitu ya. Kenapa tidak ada manusia yang tidak pernah sakit? Sepandai-pandai kita menjaga kehidupan, kita dalam kehidupan itu sepandainya kita menjaga pun resiko kan selalu ada. Ya. Saya kasih satu contoh teman-teman. Kita keluar rumah saja itu punya resiko loh. Yang hebatnya adalah kita tidak keluar rumah juga ada resiko. Kan gitu ya. Nah, cuman yang penting bagi kita adalah seorang manusia adalah bagaimana kita manage resiko tersebut. Kita bawa mobil. Oke, teman-teman, bawa mobil itu ada resikonya nggak? Ada. Motor, naik mobil di jalan ada resikonya nggak? Ada, Pak. Ada, oke. Jadi, bagaimana supaya kita mengecilkan resikonya? Kita berhati-hati. Berhati-hati, kemudian apalagi? Ada yang bisa bantu jawab? Ini penting nih, poin ini penting. Bagaimana supaya kita bisa meminimalisasi resiko kita saat kita naik motor atau naik mobil? Mungkin ada yang bilang ikuti aturan peraturan lalu lintas ya. Ya, lampu merah berhenti, jangan lampu merah kita terobos terus ya. Nah, itu salah satu. Tapi ada satu lagi yang paling penting. Apa itu, teman-teman?
Apa yang membuat Anda resiko Anda jauh lebih kecil saat Anda naik motor dan naik mobil? Tetap fokus ya. Wah, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Nah, Kak Ria mau jawab? Ya, gimana? Fokus saat berkendara, Pak. Tuh, apa, Friendly? Resiko hujan panas, ya. Enggak, maksud saya adalah apa yang membuat kita bisa meminimalisasi resiko kita saat kita berkendaraan. Tadi Ria jawab apa, Friendly? Fokus, Pak. Fokus. Fokus, oke, fokus. Fokus penting. Tapi ada satu lagi yang lebih penting. Apa itu? Seat belt. Ya, oke, penting. Asuransi kecelakaan ya. Gimana? Punya asuransi kecelakaan. Punya asuransi penting sekali, tapi masih ada yang lebih penting. Lebih penting Kesehatan punya motornya kendaraan. Pak. Gimana? Kesehatan kendaraannya harus fit. Kesehatan kendaraan penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Apa? Terus punya motornya Pak. Ada satu pengamanan ya, thank you Charlie. Semua itu sangat penting, tapi ada satu hal yang lebih penting yang bahkan dari semua itu yang paling penting nih, yaitu yang satu ini, yaitu apa? Anda harus belajar membawa motor dan mobil. Betul atau tidak? Anda harus punya pengetahuannya gitu. Bayangkan Anda sudah hati-hati, Anda sudah pakai seat belt, Anda sudah ikut aturan lalu lintas, tapi Anda nggak tahu bawa mobil, Anda bawa mobil. Bayangkan ya, itu artinya adalah apa? Pengetahuan itu penting, teman-teman. Nah, inilah tugas kita sebenarnya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, kita sebagai seorang agen asuransi, saat kita ketemu dengan nasabah, yang kita perlu lakukan adalah ini tadi. Jadi bukan helmnya, dia bawa sepeda motor. Helm penting nggak? Penting. Helm itu adalah asuransi kan. Seatbelt itu penting nggak? Penting. Seatbelt itu adalah asuransinya. Tapi lebih penting adalah apa? Paling utamanya dia harus bisa bawa motor. Jangan orang nggak pernah bawa motor di jalanan. Belum bisa bawa mobil di jalanan. So, saat kita mau bawa mobil, salah satu yang paling penting kita harus miliki adalah pengetahuan membawa mobil. Setuju nggak, teman-teman? Setuju. Kita setuju dulu. Kalau nggak setuju, kita nggak bisa maju ke depan ini. Setuju Pak, setuju. Setuju ya? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, setelah Anda tahu cara membawa mobil, apakah resikonya jadi tidak ada? Tetap ada. Tetap ada kan? Bayangkan loh, kita sudah pandai bawa mobil pun, itu tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Ya, jadi teman-teman, tugas kita sebagai seorang agen asuransi sebenarnya tidak jauh dari sana. Tugas kita adalah mengajarkan. Jadi kalau polisi mengajarkan kita supaya bagaimana cara bawa mobil, kan gitu ya. Baru kalau Anda sudah bisa dikasih SIM. Nah, kita itu ngajarin nasabah kita apa? Pengetahuan tentang resiko. Jadi sebenarnya orang pada saat dia tidak memiliki pengetahuan tentang resiko kehidupan, maka dia tidak akan tahu, dia pokoknya jalanin aja. Sampai ketika kejadian itu terjadi, dia baru bilang, aduh, kalau tahu gitu dulu saya seperti ini ya, dulu saya dengerin kata Bu Suwarti ya, kalau seperti itu saya dulu dengerin kata Pak Ciko ya, itu sudah terlambat. So teman-teman, pengetahuan itu sangat penting. Knowledge is power. Berdoa jangan lupa. Oke, thank you Charlie. Ya, tapi kalau Anda berdoa pun kalau memang nggak bisa bawa mobil, jangan bawa mobil. Itu kuncinya ya. Jadi jangan bawa mobil, jangan coba-coba bawa mobil kalau kita tidak tahu. Kita sudah berdoa, bawa mobil pakai helm pun, pakai seat belt, ya tetap nggak bisa ya. Jadi Anda harus bisa bawa mobil. Jadi sama pengetahuan. Jadi kita harus tahu dalam hidup ini ada hal yang pasti, ada hal yang tidak pasti. Kalau tadi pasti udah bilang ya, pasti itu adalah menua, kemudian sakit, kemudian meninggal kan. Nah, kalau di Chinese orang bilang Seng Lao Ping Si. Ya, ada kelahiran. Setelah adanya kelahiran, maka yang berikut yang akan datang adalah orang akan menua, akan sakit dan meninggal. Itu sudah pasti. Nah, masalahnya yang tidak pasti itu apa?
Masa depan, Pak. Masa depan tidak pasti. Oke, apa lagi? Risiko kehidupan. Resiko kehidupan, nah tidak pasti. Apalagi yang tidak pasti? Pacaran tidak pasti jadi gitu ya. Menikah tidak pasti lancar kan gitu ya. Usaha tidak pasti untung kan gitu ya. Apalagi yang tidak pasti? Nah, teman-teman, yang tidak pasti itu ada kaitan dengan yang pasti. Orang pasti sakit kan gitu ya. Sakitnya apa pasti nggak? Oh, saya kalau sakit pasti sakit encok. Bisa nggak seperti itu? Tidak. Tidak kan? Jadi yang tidak pasti itu adalah bagaimananya gitu. Sakitnya sakit apa? Pasti meninggal. Manusia pasti meninggal. Ya, Kapan meninggalnya pasti nggak? tidak pasti. Nggak ada yang tahu pastinya kapan. Ya, Bagaimana meninggalnya orang tahu nggak? tidak. Tidak, kan? Ada orang yang meninggalnya cepat. Truk, kecelakaan, meninggal langsung di tempat, selesai. Ya. Ada orang yang sakit jantung, sebentar aja selesai. Ada orang yang meninggalnya dia butuh waktu. Sangat panjang. 10 tahun, 20 tahun harus diranjang, sakit sekali, baru meninggal. Dan habis uang sangat banyak dulu, baru meninggal. Sampai uang di dalam keluarga itu udah habis semua, baru meninggal. Nah, itu kan yang namanya ketidakpastian. Orang tidak bisa tahu pasti bagaimana kejadian yang pasti itu terjadi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi orang pasti, yang 3 itu pasti terjadi, cuman bagaimana terjadinya kita nggak tahu. Orang pasti tua, tapi tuanya sampai usia berapa? Sampai usia 15 tahun. Ya orang masih bilang muda itu. Ya. Kan? Kita belum sempat berbakti pada orang tua, sudah tidak ada. Nah, bagaimana? Nah, orang selalu ingin kalau bisa sih saya sudah tua ya, saya sudah tua, saya sehat, waktu meninggal itu jangan sakit, nggak pakai uang banyak, kemudian saya kaya raya, itu semua orang mau seperti itu, tapi kan nggak bisa pasti. Kita mau janji dengan siapa, mau garansi dengan siapa kan gitu ya. Nah, hidup itu juga sehat dan tidak sehat itu juga tidak pasti. Meninggal di usia muda dan tua juga tidak pasti. Yang pastinya adalah pasti meninggal. Ya. Dan di 2 tempat itu juga tidak enak. Meninggal terlalu cepat juga gak enak. Ya, meninggal terlalu tua pun juga tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena sudah sakit-sakitan dulu, harus menderita sangat lama biasanya ya. Karena barusan ada kejadian ini, ada family ya. Beliau baru meninggal, usianya saat meninggal adalah 99 tahun. Ngeri ya. Sekarang ketemu orang yang usianya 99 tahun. Jadi dia meninggalnya barusan lewat 1 minggu yang lalu, kita baru ikut ya kremasinya, usia 99. Tapi tahu nggak? Beliau itu sudah sakit-sakitan selama 20 tahun, mungkin ada 30 tahun lebih, bahkan sampai yang meninggal ini adalah pria, istrinya yang sehat pun, yang menjaga dia selama ini juga sudah meninggal, dia masih belum meninggal, dan saat melayat pun kita lihat nggak ada saudara lagi, nggak ada teman lagi. Kenapa? Karena usia 99, itu teman sudah nggak ada, hampir sulit cari orang yang di usia 99 masih punya teman. Kemudian juga saudara udah pasti gak ada. Jadi teman-teman selama 30-20 tahun ini sangat-sangat menderita kalau kita bisa bilang. Jadi hidup terlalu tua pun juga gak enak gitu. Nah inilah ketidakpastian. Kita tahu nggak kita nanti saya itu bagaimana gitu? Nggak ada yang tahu. Kan di usia berapa juga nggak tahu. Nah sakit juga demikian. Kita siapa yang tahu? Kita hari ini sehat-sehat, besok ternyata harus pakai biaya pengobatan sampai ratusan juta. Ya hari ini kebetulan sharing sedikit ya. Sepupu saya, sepupu saya itu barusan keluar dari rumah sakit karena apa? Karena kecelakaan. Lewat Imlek
pas dia bawa motor ya, kemudian tiba-tiba kecelakaan dan ternyata kemarin masuk ke kita bantu ya, dia ada MBX sih, untung ada MBX dan biayanya operasi kaki itu total saya tanya kena berapa, itu hanya dirawatnya sudah habis 180 juta. Siapa yang sangka tiba-tiba harus pakai uang sebanyak itu? Bahkan kadang-kadang dia mikir pun beliau bukan dari ekonomi yang mampu ya. Tiba-tiba sakit saja harus pakai uang 180 juta, sedangkan dia sendiri aja mau uang 180 juta juga nggak ada. Bayangkan, sakit aja habis luang lebih besar daripada uang yang dia miliki. So teman-teman, itulah yang kita harus tahu, kita perlu sadari teman-teman kita, pengetahuan seperti ini seperti tadi kita bawa mobil, harus ada pengetahuannya ya. Nah, oke, kemudian saya ingin sharing pada teman-teman, kalau kita bicara asuransi, terutama asuransi kesehatan, maka kita bicara kita akan bahas tentang yang namanya cash flow management, manajemen arus kas ya, atau kadang-kadang ada orang mengatakan cash flow planning ya. Jadi kalau bicara financial planning, perencanaan keuangan, salah satu poin yang penting adalah bagaimana Anda bisa mengatur uang Anda, uang yang Anda terima dengan uang yang Anda pakai, uang yang masuk dengan uang yang keluar. So teman-teman, kita sudah pernah belajar kan gitu ya, uang yang masuk itu kita harus keluar kemana. Jadi selama ini kalau saya dapat income, uang itu mau saya kemanakan gitu. Yang pasti ya kebutuhan hidup ya, lifestyle itu sudah pasti. Ini dua poin utama yang paling banyak habisin uang orang, kadang-kadang bisa sampai 80-90%. Kemudian dana darurat. Nah, kalau asuransi kesehatan itu ada di mana ini? Sorry, biaya kesehatan. Biaya kesehatan ada di mana? Dana darurat. Ya, ada di poin ketiga ya, dana darurat. Nah, kemudian baru uang kita harus dimanain? Harus masuk ke saving, harus ke investment ya. Anda harus bisa belajar bagaimana mengelola uang Anda dengan baik. Dan yang terakhir itu sebenarnya adalah yang paling penting yaitu kenapa paling penting? Karena yang kelima ini adalah apa? Insurance. Ya, saya tahu insurance. Yang insurance itu adalah apa? Itu adalah pelindung daripada poin 1, 2, 3, dan 4. So, teman-teman, setiap orang dalam kehidupan dia, kehidupan keuangan dia, financial life, dia harus punya perencanaan keuangan yang baik. Dan salah satu yang paling penting adalah di antara uang yang keluar, arus kas yang masuk dan keluar, Anda harus keluar kemana itu harus pandai, harus ngerti, harus ada pengetahuannya. Dan yang 5 poin itu adalah poin nomor 5 yang selama ini orang anggap paling tidak dibutuhkan. Sebenarnya itulah justru yang paling dibutuhkan. Kenapa? Karena yang 5 ini yang menjaga, tiba-tiba kalau seorang kepala keluarga meninggal, kebutuhan hidup dia, keluarga dia bagaimana? Datang dari mana? Harus tercover, setidaknya kalau dia sudah punya ya oke, tapi kalau dia tidak punya, insurance lah yang menjadi pelindung. Pelindung apa? Kehidupan kebutuhan hidup, lifestyle, dana darurat. Nah, ini dana darurat. So, teman-teman, saya tanya teman-teman di sini, tolong raise hand ya, bagi yang saya tanya dan dia merasa dia melakukannya, boleh angkat tangan ya, atau boleh menjawab. Siapa di sini yang selalu setiap bulannya menyisihkan dana untuk dana darurat? Teman-teman, Siapa yang setiap bulannya dia sisakan sedikit uangnya khusus untuk dana darurat? Ada nggak di sini? Saya sisihkan 1 juta. Ini untuk uang nggak boleh pakai. Ini hanya boleh pakai kalau tiba-tiba ada darurat. Seperti apa? Misalnya apa aja termasuk dana darurat, Friendly dan teman-teman? tiba-tiba sakit, Ya, dana darurat. Apalagi? Rumah rusak pompa. Ya, rumah rusak, bocor, itu juga berarti rumahnya sakit ya. Jadi yang namanya sakit itu darurat semua. Apalagi? Kendaraan rusak. Ya,
Nah, itu juga dana darurat. Jadi kita tidak prediksikan ini mau keluar dana ini berapa, dananya juga nggak tahu. Berapa dana yang dibutuhkan, nggak ada yang tahu. Sakitnya apa dulu, mobilnya rusaknya apa dulu. Kalau rusaknya cuma ban kempes ya gampang. Tapi kalau rusaknya sampai harus turun mesin, nah itu udah berat sekali kan gitu ya. So, saya tanya lagi satu pertanyaan teman-teman ya. Oh ya tadi nggak ada yang jawab ya. Berarti nggak ada selama ini satupun orang yang di sini secara telaten untuk simpan dana darurat. Nggak ada ya? Teman-teman, Ada? ada tidak? Oke, nggak ada. Nah, kalau kita tidak ada, maka lebih penting lagi poin nomor 5. Ngerti ya teman-teman ya? Kita boleh tanya ke nasabah kita, ini 5 poin loh, penting loh. Anda ada simpan uang ini nggak? Anda keluar uang untuk kebutuhan ada ini yang 1, 2 pasti nggak usah tanya ya. Yang ketiga, Anda simpan uang untuk ini nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, poin nomor 5 itu lebih penting lagi. Tiba-tiba kebakaran, ada insurance, kan gitu ya. Tiba-tiba mobil rusak total, dicuri, ada insurance. Tiba-tiba kita sakit, ada asuransinya. Oke, nah dari dana darurat yang ada, yang saya ingin tanyakan adalah apa dana darurat yang terbesar dan paling menakutkan? Teman-teman boleh bantu saya ya jawab. Kira-kira kalau dana darurat itu yang paling bahaya, paling menakutkan, paling besar kalau keluar biaya itu kemungkinan ya, bukan pasti ya. Kemungkinan keluar uang terbesar itu ada di dana darurat seperti apa? Sakit kritis. Sakit kritis, ya, biaya rumah sakit, setuju sekali ya. Jadi yang namanya sakit kritis itu tidak ada batasnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau saya bilang, oke, dana darurat yang besar, kebakaran, rumah kebakaran, oke, rumah kebakaran besar nggak biayanya? Besar. Besar, tapi ada batasnya kan? Ya. Jadi kalau harga rumahnya misalnya 1 miliar ya habis 1 miliar kan gitu ya. Besar nggak? Memang besar. Nah, kalau yang namanya sakit kritis, yang namanya masuk rumah sakit, itu nggak ada dasarnya, teman-teman. Teman-teman, kalau bagi yang sudah pernah masuk rumah sakit, pernah bayar bill rumah sakit, Anda tahu sendiri deh. Anda tahu sendiri ya. Kita kalau sudah pernah masuk rumah sakit, kita bayar bill itu, rasanya uang itu kok nggak ada artinya ya. Uang itu kok kecil sekali gitu ya. Dulu saya masih ingat waktu mama saya masuk rumah sakit ya, hanya ada tambahan keluhan saja. Aduh dokter, ini buang air besarnya nggak bisa. Hanya buang air besar aja nggak bisa. Dokter buka resep segala macam dan dokter datang. Hanya tambahan loh nih additional. Sakit sebenarnya adalah kemarin adalah kecelakaan. Jadi ada tulangnya ada yang patah retak ya. Itu udah pasti besar. Kita udah planning. Tapi yang kita tidak planning kan, misalnya dia tidak bisa tidur, kemudian dia tidak bisa buang air besar. Hanya itu saja, buang air besar saja harus tambah 7 juta. Nah, teman-teman, kalau dokter bilang bilnya oke, ini biayanya 200 juta, 300 juta. Kita nggak bisa bilang, dokter bisa diskon. Nggak bisa. Ya, Anda harus bayar gitu. Dan bayangkan ya, kadang-kadang saya merasa bahwasanya dana yang paling tidak layak kita pakai sebenarnya ada memang dana apa yang paling dalam kehidupan manusia yang paling tidak layak dipakai, dan tapi kalau udah kena harus pakai. Ya sakit. Dan itu biasanya tidak kecil. Bayangkan ya teman-teman, saya tanya, kalau ini saya selalu analogikan dan pikirkan ya. Bayangkan kalau kita mau jalan-jalan nih ke luar negeri, jalan-jalan kemana gitu ya. Kemarin Pak Iskandar ada diajak sama teman-teman ya, kita barusan semalam. Ini teman-teman ada teman yang ngajak touring ya. Touring hanya di lokal saja itu habisin 50-80 juta. Bayangkan lokal aja loh, touring loh, bawa motor sendiri, itu habisin gitu banyak. Kita mikir, aduh sayang ya uang segitu cuma untuk jalan-jalan di lokal ya. Teman-teman, itu masih mending loh. Kenapa? Itu jalan-jalan, enjoy. Kalau kita masuk rumah sakit, sudah sakit, sudah diinfus, ditusuk sana, tusuk sini, dokter tinggal bilang 50 juta, Anda bayar. 500 juta, Anda tinggal bayar. Nggak bisa bilang, oh mahal ya, nggak jadi deh dokter, nggak bisa. So, dana yang
paling ya nggak layak kita keluarkan adalah ini. That's why teman-teman, kenapa MCP itu penting, kenapa MBX itu penting. So teman-teman bisa feel ya, bisa rasakan ya. Nah, tahukah Anda, kira-kira kalau kita berobat di Indonesia, Malaysia dengan Singapura, kira-kira perbandingannya bagaimana? Ini kebetulan ada perbandingannya ya. Stroke di Indonesia lebih kurang 150 juta. Saya rasa sih tergantung ya di mana ya. Kalau di Jakarta lebih mahal pasti ya. Jakarta, teman-teman tahu nggak kalau di Jakarta dengan di Medan itu perbandingan biaya kesehatan tuh, biaya rumah sakit maksud saya, itu berapa banding berapa? Ada yang bisa bantu saya? Mana tahu ada teman-teman yang dari Jakarta? Teman dari Jakarta mungkin boleh bantu. Ada. Nah, kalau di Medan, one bed itu kira-kira kena berapa biayanya? Atau gini deh, yang two bed berapa? Mungkin teman-teman lebih ngeh kalau yang two bed. Biaya two bed di Medan berapa? Biaya kamar? Gak ada yang jawab. Yes, di Delhi 600.000. Thank you ya, Bu Suwarti ya. Lebih kurang ya, 600.000 yang two bed ya. Nah, tahu nggak kemarin saya ditelepon sama Pak Barnabas, salah satu SAM kita yang di Lampung ya. Beliau ada nasabah orang kaya, kebetulan orang kaya ini tinggalnya di Jakarta gitu, nasabahnya di Jakarta. Dia bilang dia pakai one bed di sana di Jakarta. Harga kamar per harinya, kira-kira teman-teman coba tebak berapa harga kamar per hari di sana? Yang one bed. One bed standar di Jakarta. Kebetulan dia di rumah sakit apa ya kemarin ya? Memang rumah sakit yang lumayan elit ya. Ya, 5 juta. Teman-teman yang one bed standar itu 5 juta. Saya bilang, kok bisa besar seperti itu ya? Sedangkan di Malaysia aja tidak seperti itu loh. Kadang-kadang makanya kalau kita dibandingkan biaya berobat di Indonesia, itu saat sekarang ini, di sini kan gambarannya adalah kalau di Malaysia itu sekitar 1 sampai 2 kali lebih besar ya. Kenyataan sekarang ini kita harus lihat tempat, lokasi. Kalau di Medan, banding dengan Malaysia, yes. Tapi kalau yang di Jakarta, di Surabaya, teman-teman, itu banding dengan Malaysia itu sudah tidak seimbang. Lebih besar, bahkan bisa lebih besar yang Jakarta, Malaysia, dibanding dengan yang ada di Indonesia. So teman-teman, Anda harus tahu itu ya, harus tahu. Kemarin Pak Barnabas bilang nasabahnya ambil kamar VVIP one bed, karena dia merasa dia orang kaya, ngapain beli yang one bed biasa. Jadi saya bilang, jadi kena berapa Pak? Tahu nggak biayanya kena berapa? Harga kamarnya ada 25 juta dia bilang. Itu belum berobat, belum obat-obatan dan segala hal. Jadi perharinya itu 25 juta hanya kamar doang. Ya, itu luar biasa ya. Memang Jakarta lokasi menentukan ya. Singapura itu luar biasa sekali ya. Nah, jadi kalau penyakit jantung, kardiovaskular itu habis antara 60 juta sampai 4,2 miliar. Kanker habis ratusan juta sampai miliaran rupiah. Nah, di Malaysia bisa lebih besar. Di Singapura itu nggak perlu tanya lagi ya, nggak perlu tanya lagi. 5 kali itu minimal itu ya. Kemudian gagal ginjal juga itu berkisaran sekitar itu. Jadi teman-teman kalau kita mikir-mikir kembali, ini biaya demikian besar. Kalau orang yang sakit dan tidak punya cadangan, apalagi mungkin kalau income seorang karyawan ya berapalah kita bilang ya, 1 bulan 5 sampai 10 juta, 20 atau 25 juta, itu sudah sangat besar sekali. Kira-kira sanggup nggak kalau misalnya tiba-tiba dokter mengatakan biaya kanker itu harus bayar 2 miliar? Teman-teman bisa bantu saya? Mampu nggak? Kira-kira kalau seorang punya income 10 juta dan bill rumah sakit itu 2 miliar, definitely tidak mungkin, tidak akan mampu. Ya, teman-teman. That's why alasan kenapa kalau kita tahu hal ini, kita lebih sadar lagi kita butuh asuransi. Nah, ini teman-teman,
kenaikan biaya medis di Asia. Asia itu Indonesia urutannya adalah salah satu tertinggi. Ini tahun data 2018, 11%. Dan ini data yang benar ya, korek ya. Kenapa? Karena di presentasinya kita MBX terdahulu juga tertulis 11% di Indonesia. Ini 2018 loh. Tapi sejak COVID 2019 ke atas, kenaikan biaya kesehatan di Indonesia itu tinggi sekali. Bahkan ini salah satu ya, data rilis Global Medical Trends mengatakan bahwasanya rata-rata saat sekarang ini di 2019 dan 2020, Indonesia itu kenaikannya karena ada COVID dan segala macam ya, rata-rata kenaikannya 31%. So, teman-teman, kenaikan biaya medis ya. Jadi artinya nih biaya medisnya loh, bukan frekuensinya. Sedangkan frekuensinya saat sekarang ini begitu banyak COVID, begitu ada COVID, frekuensi orang sakit juga jadi naik. Jadi satu sisi biayanya naik, frekuensinya juga naik. So, teman-teman, ini harus kita pikirkan ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu data dari WHO mengatakan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia di tahun 2000 sampai 2010 saja, biaya rumah sakit di Indonesia tuh sebenarnya itu kan inflasi yang tercatat ya tadi ya, 11%. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah mengalami 300% lebih. Dan ini studi dari WHO ya, bahwasanya biasanya memang negara-negara berkembang atau negara-negara yang itu biasanya kenaikannya masih akan sangat tinggi sekali, termasuk seperti kita di Indonesia. Kenapa? Karena semuanya naik kan gitu ya, semuanya mahal, dari peralatan, biaya dokternya, obat juga naik harganya, jadi cenderung akan naik terus. Nah, ini dari tahun 2000 sampai 2010 sekitar lebih kurang dalam waktu kurun 10 tahun itu sudah naik 365%, dan saya yakin dari 2010 sampai sekarang itu kenaikan biaya kesehatan di Indonesia itu walaupun hanya berapa tahun ini ya, itu kenaikannya sangat luar biasa, mungkin ada 3, 4, 5 kali lipat dari sebelum 2010. Nah, ini teman-teman, saya sharing lagi, ini kebetulan slide-nya langsung muncul ya. Biaya sakit DBD di Indonesia. Ini kenyataan loh, sekitar 6-50 juta. Barusan kemarin tahun lalu ada nasabah saya yang masuk rumah sakit, kena DBD ini. Kena DBD, kemudian masuk rumah sakitnya itu juga di metodis ya, karena waktu itu dia juga tidak berani ke rumah sakit yang lain, karena hanya di sana yang lebih dekat ke rumah dan juga tidak ada pasien COVID. Nah, setelah keluar, nah ini ketahuan bilnya gara-gara dia kartu MBX-nya hilang. Ya, jadi kartu MBX-nya hilang, dia terpaksa harus reimburse. Nah, saat reimburse, baru saya tahu, kamu sakitnya DBD, saat dia kasih bill ke kita, saya juga nggak ngecek ya. Saya nggak ngecek, kenapa? Karena waktu itu kita masih lebih tahun lalu ya, kita tidak hanya minta dia kirim data ke kantor gitu, kita nggak ke kantor. Nah, setelah klaimnya disetujui cair, saya lihat pembayaran klaimnya, dan saya terkejut, DBD saja kok habisin 50 juta di Medan loh teman-teman. Ya, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya. Biaya rata-rata rawat inap di Indonesia. Nah, ini angka yang lebih kurang nyata ya, artinya teman-teman kalau kita sakit, sempat rawat inap, nggak usah penyakit yang berat, yang biasa aja deh, karena demam atau karena apa, perharinya Anda harus habisin berapa? Lebih kurang. Kamar mungkin 500.000, 600.000, tapi total biaya yang per hari yang kita perlu siapkan kalau kita rawat inap, ini sudah rata-rata ya. Jadi Anda kalau masuk rumah sakit, atau nasabah kita atau kita ada masuk rumah sakit, kita sudah harus tahu, rawat inap berapa hari nih? 3 hari, oke. 3 hari minimal Anda siapin 15 juta. Minimal. So, teman-teman, bayangkan dalam 1 tahun 365 hari, kalau kita sempat rawat inap 3 hari saja, kita udah siapin 15 juta. Minimal. Ya, tergantung sakitnya apa. Sakit yang tidak berat tuh yang habisin 5 juta per hari. Anda tidak percaya, Anda coba cek klaim Anda.
teman-teman kita bayar klaim sudah saking seringnya kita udah tahu. Jadi nasabah saya kalau masuknya, kamu kenapa? Oh karena ini ya sakit. Berapa hari rawat inap? Ya 4 hari, 5 hari. Udah tahu bilnya lebih kurang berapa. Nah, apalagi kalau di ICU di Indonesia rata-rata hanya biaya ICU-nya saja itu 10-30 juta per hari. Ya, itu sudah biasa. Saya nggak tahu kalau ini ukurannya yang saya tahu adalah di Medan ya, di Jakarta mungkin bisa lebih. Nah, berikutnya, tahukah Anda bahwasanya sebenarnya asuransi kesehatan, kita bilang MCP misalnya, MBX, ya nanti saya akan spesifik ke MBX ya, MCP. Kita dalam hidup ini, yang namanya resiko kan kita sudah sepakat, tidak bisa tidak ada resiko dalam hidup ini. Resiko itu ibarat bayangan dalam diri kita, ikut kemana aja kita, sampai kapanpun kita, dimanapun, dia tetap akan ada di samping kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita tidak bisa hindari resiko. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Yang kita bisa lakukan adalah kita harus bisa reduce, mengecilkan resiko yang tadi saya bilang. Anda harus punya pengetahuan. Bawa mobil harus punya pengetahuan bawa mobil. Ya, salah satu adalah pengetahuan asuransi adalah untuk mereduce. Jadi kalau Anda punya pengetahuan asuransi, mungkin resiko sakit ya, namanya sakit. Orang beli asuransi kesehatan bisa jadi gak sakit gak? Kalau bisa, wah hebat sekali. Gak bisa ya, resiko sakit tetap ada. Kan gitu ya. Tapi setidaknya sudah reduce. Reduce apa? Dari segi biayanya sudah reduce. Nah, yang kedua adalah menghindari. Ini yang pertama, menghindari. Menghindari resiko, ada resiko yang kita bisa hindari. Misalnya saat sekarang ini orang lagi perang di Ukraina. Untuk hindari resiko, orang keluar dari Ukraina ke negara-negara perbatasan, kan gitu ya. Itu menghindari resiko. Yang namanya sakit, yang menghindarinya apa? Pola makan yang sehat. Tapi apakah menjamin kita tidak akan ada resiko? Tidak bisa. Avoid is not no risk ya. Jadi yang namanya no risk itu tidak ada. Reduce oke ya, mengecilkan resiko oke. Accept. Nah, accept inilah yang bagi orang yang tidak punya asuransi. Jadi kalau kita tidak punya asuransi, kita misalnya gini, boleh nggak saya tidak beli asuransi kesehatan? Boleh-boleh aja. Kan nggak ada yang larang. Kita nggak mungkin kalau nasabah kita tidak beli dengan kita asuransi kesehatan dan dia tidak punya, kita tahu dia tidak punya, kita nggak bisa ngancam dia, kamu kalau nggak beli saya bunuh ya, nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah seseorang mungkin aja dia accept, dia menerima sendiri resikonya. So tapi apakah layak? Nanti kita bahas sendiri, kita bahas bersama ya. Yang paling bagus adalah sebenarnya apa? Kita bisa transfer. Jadi saat kita beli asuransi, teman-teman pada saat kita beli MCP, kita beli MBX, MCP lah kita bahas ya. Kita sebenarnya transfer resiko kita. Jadi resiko ini kita sudah tahu, yang namanya manusia itu sen lao ping si. Itu ping salah satu ya, sakit itu salah satu yang pasti. Cuman kita nggak tahu kan bagaimana pasti sakit, tapi nggak tahu. Yang tidak pastinya adalah sakitnya apa, berapa biayanya, bagaimana sakitnya, berapa lama. Kita nggak pernah tahu gitu. Masuk rumah sakit berapa hari, nggak tahu. So, teman-teman perlu operasi atau tidak juga nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita transfer resiko ini dengan apa? Kita menggantikan sesuatu yang pasti terhadap sesuatu yang tidak pasti. So, ini poin pentingnya ya teman-teman ya. Saat kita bayar premi, ada harganya nggak? Teman-teman, kita bayar premi ada harganya nggak? Ada ya, sudah pasti ya, udah pasti tahu ya harganya kalau usia 30 berapa, sudah pasti, nggak bisa, oh nggak pasti, usia 30 bisa segini gitu. Ya, artinya itu sudah harga pasti, kecuali kita ada penyakit bawaan lahir sebelumnya ya. Nah, itu otomatis akan lebih tinggi, itu udah pasti kena. Cuma pastinya berapa? Tergantung sakitnya apa gitu ya, akan dihitung, di underwrite ulang. So, teman-teman, yang kita lakukan adalah kita mengungkapkan sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti itu adalah kapan sakit, berapa biayanya, sakitnya apa. Kita tidak tahu pasti ini, dan kita gantikan dengan sesuatu yang pasti. Dengan apa? Premi. So, teman-teman, kita harus sadar hal itu. Ini adalah sebuah pengetahuan yang membuat kita bisa reduce
resiko kita. Kita transfer resiko ini kepada perusahaan asuransi. So why not? Selagi ada orang yang berani tanggung resiko kita, kenapa tidak gitu? Nah, caranya simple teman-teman. Ini kebetulan harusnya tidak keluar langsung semua ya. Nggak apa-apa. Kita lihat aja. Ini resikonya apa sih? Pertanyaan saya adalah, cukupkah dana kesehatan kita 1 tahun tersedia 7,2 juta? Artinya gini, saya tidak beli asuransi. Jadi saya siapin 1 tahun 7,5 juta deh. Jaga-jaga kalau saya sakit. Pertanyaan adalah cukup. Cukupkah? Ada yang bisa bantu saya jawab? Friendly cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Pasti tidak. Ini tergantung umurnya, Pak. Ya, tergantung umur. Ya, otomatis kalau umur makin tua kan kesehatan makin kecil kan, makin menurun kan. Ya, Jadi kalau artinya adalah gini, kalau orang semakin tua, kecenderungan sakit juga jadi lebih tinggi kan gitu ya. ya, Rentan. Jadi otomatis frekuensinya mungkin juga lebih banyak gitu. Nah, otomatis ya biayanya yang diperkirakan juga harus lebih besar. Ini saya ambil orang yang lebih kurang usia 40-an lah. Usia 40-an ya. Rata-rata ya. Kalau yang lebih muda juga lebih murah kan gitu ya. ya. Kira-kira cukup nggak dana kesehatan kita siapin, tidak perlu beli asuransi, cukup 7,2 juta per tahun, lebih kurang menjaga Pasti kita. tidak. Ya pasti tidak. So teman-teman, 7,2 juta itu sekitar 600.000 per bulan. Ya nggak usah jauh ya teman-teman. Anda pernah sakit yang ringan-ringan seperti batuk atau demam, bukan COVID ya. Kalau COVID nggak mana dapat ya. Beli obatnya aja nggak dapat gitu. Demam, batuk, Anda ke dokter. Kira-kira berapa biayanya ya? Pasti 400. 300-an ribu. Ya, 400 gitu. 400 ya. Ya, kemarin bukan kemarin ini. Sudah berapa ya? Sudah 2 tahun yang lalu itu. Terakhir anak saya sakit karena tidak sempat harus rawat inap ya. Jadi ya udah ke dokter aja. Ke dokter, batuk, kebetulan batuknya bersamaan itu sebelum COVID ya. 2 anak batuk. Bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter. Ya 1 orang 1 juta. Saya sampai bingung nih, batuk aja habis 1 juta. Sama obat ya. Karena biaya dokternya, biaya untuk berobatnya aja sudah 500.000 ditambah dengan obat-obatan. Jadi bayangkan kita 1 kali sakit saja habis ini. Sakit yang biasa loh. Batuk, demam segala macam yang paling gampang. DBD lebih ini. Jangan yang DBD ya, DBD udah lebih. 600.000 per bulan. 1 kali sakit habis, nggak cukup. So teman-teman, kita bisa bayangkan apa yang kita tawarkan hari ini adalah hanya dengan ya sekitar 600.000 per bulan atau sekitar 7, sekian juta per tahun, kita sudah punya jaminan kesehatan sebesar 3 miliar per 6 miliar. Teman-teman bisa dapatkan betapa perbandingan, berapa persen sih perbandingannya 7 juta ke 3 miliar. Jadi kita sudah tidak usah pusing lagi kalau misalnya sakitnya kecil, karena sakit yang terkecil pun kita sudah habisin lebih daripada ini. Dan teman-teman, ada orang yang bertanya juga sih, tapi kan mungkin saja saya tidak sakit. Iya, Anda tidak sakit berapa lama coba? Anda tidak sakit 10 tahun, tiba-tiba sakit 1 kali aja, habis nggak uang ini? Habis. Ya 1 tahun 7,5 juta deh. 10 tahun Anda hemat lebih kurang 35 juta. Let's say ada penambahan biaya jadi 80 juta. Oke, 80 juta selama 10 tahun cukup nggak? Tiba-tiba begitu sakit demam berdarah aja udah habis 50 juta. COVID aja udah habis berapa? So teman-teman, ini perlu kesadaran kita ya. Teman-teman dalam perjalanan presentasi ini ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Karena kalau udah lewat nanti mungkin bisa kelupaan, juga mungkin tidak begitu hot lagi. Jadi kalau mau tanya langsung tanya aja ya. So teman-teman, inilah yang kita sebut sebagai ketika kita jual MCP, kita sampaikan loh, kita hanya bayar
bayar 600.000 per bulan, atau kita bilang 7,5 juta deh. 7,5 juta dibagi dengan 3 miliar, teman-teman, itu berapa persen coba teman-teman? 0,25%. 0,25% angkanya. Belum lagi tambah booster ya. So teman-teman, kita bayar sesuatu yang pasti dengan angka yang kecil, tapi kita sudah menjamin apa yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Kita tidak tahu sakit itu bakal kena berapa biayanya. So teman-teman, MCP pada dasarnya adalah kuncinya ada di sini ya. Anda coba bandingkan berapa yang Anda keluarkan biayanya dan berapa resiko yang kita sudah yang tidak terjamin, tidak pasti itu sudah berapa yang diberikan jaminan. Jaminan yang sudah pasti adalah Anda minimal jaminannya adalah 3 miliar plus 6 miliar. So teman-teman, ini yang kenapa disebut asuransi tidak ada produk yang bisa digantikan. Tidak ada satupun produk substitusi untuk asuransi. Jadi kalau kita misalnya kebutuhan yang lain ada substitusinya ada. Ya Anda lapar tidak bisa makan nasi, Anda bisa makan jagung, bisa makan roti ya. Tapi kalau sakit biaya kesehatan itu tidak ada gantinya ya. Dan presentasi untuk hari ini lebih kurang seperti ini. Ada yang mau tanya boleh silakan. Teman-teman yang lain, ada yang mau didiskusikan, boleh langsung ajukan ya. Nah, teman-teman, saya ingin kasih satu info. Anda boleh bertanya, saya sambil bertanya, mikirkan apa yang mau tanyakan. Saya kasih info kepada teman-teman. Friendly bisa share screen itu enggak ya? Agency site-nya kita. Oke, sebentar ya Pak. Nah, teman-teman saya kasih kabar bahwasanya di agency site kita, MCP itu Anda kalau mau pakai sudah tersedia ya. Saya takut teman-teman pada nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat, kita sudah kasihkan banyak sekali di home aja, di home. Di home. Nah, oke, masuk di home aja dulu, nggak apa-apa. Nah, di home Anda lihat ke bawah, coba scroll ke bawah. Oh, ini yang Mitra Mandiri yang dia M3, yang agency, sorry. Oh, yang agency. Yang agency. Kita lebih banyak pakai yang agency ya. Kenapa? Karena kita kan sebagai agent ya, kadang kita presentasi bahannya paling lengkap di sana sih. Ya, jadi teman-teman, Anda kalau misalnya mau jual MCP, tidak pas lagi tidak bawa peralatan, Anda mau lihat, Anda boleh tinggal buka aja ya, asal ada koneksi internet, tapi harusnya Anda bisa ya. Tapi kadang-kadang kan kita ketemu dengan orang yang berbeda, usianya berbeda, kita masih harus masuk ke GoPaspor ya, masih butuh waktu. Nah, kalau kita bisa ya tinggal masuk aja ke agency site-nya kita. Di sana kita sudah siapin, teman-teman masuk, bisa Friendly? Atau saya yang show aja? Saya aja. Sedang loading Pak, sebentar. Oh, sedang loading ya. Nah, Anda bisa masuk di home, ya teman-teman. Setelah di home, Anda tinggal masuk aja bisa Friendly? Oke, saya aja Friendly. Friendly, bisa ya? Oke, thank you. Ya, kasih model view yang di atas, menu view. Enggak, di atas lagi. Sebelah kanan yang ada gambar komputer dengan handphone. Di samping undo redo. Undo redo itu coba di samping undo redo itu ada satu. Yes, oke. Nah, Anda masuk di sini, ya otomatis kalau Anda masuk pasti akan masuk di sini. Nah, Anda coba lihat di sini ada menu activity, foto, kemudian produk dasar dan riders. Nah, MCP
kalau Anda mau bahas MBX, Anda harus masuk ke mana? Jangan scroll ke atas, Fred. Kalau Anda mau lihat MBX, Anda harus masuk ke riders, ya. Tapi kalau Anda mau lihat MCP, MCP itu ada di mana? MCP ada di produk dasar, ya. Kenapa? Karena MCP itu bukan riders. MCP itu adalah produk yang berdiri sendiri. Jadi Anda coba masuk ke produk dasar, klik aja. Oke, Anda scroll ke bawah. Pakai handphone bisa ya, teman-teman. Linknya saya harapkan teman-teman semua pada tahu ya, karena kalau tidak tahu sangat disayangkan sekali. Anda sudah dipersiapkan ya. Anda mau cari apa aja, misalnya Anda mau cari produk PDP, Anda mau cari Maxiling, Anda mau cari tabel medis, Anda mau cari rekanan rumah sakit Panin, semua informasi itu ada di sini ya. Nah, di sini ada MCP ya, PNCP. Di sini kita juga sudah siapin penjelasannya, Anda bisa tinggal klik. Nah, di sini juga tersedia tabel preminya ya, coba diklik, bisa dibantu. Klik tabel preminya, itu langsung muncul. Dan teman-teman ini boleh Anda download juga ya. So, tidak perlu repot-repot, Friendly, tolong email saya, Friendly tolong WhatsApp saya, semuanya sudah ada di tangan Anda. Ya, Anda tinggal masuk. Anda mau download juga boleh ya. Nah, teman-teman bisa diperbesar sedikit. Nah, ini sudah tersedia tabel MCP kita. Ini tabel yang standar ya, premi dasar untuk premi tahunan ya. Jadi ada untuk pria dan ada untuk wanita. Jadi kita tinggal lihat tabel ini aja. Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang usianya 40 tahun, dia perlu yang one bed, yang 3M, namanya Onyx Plus ya. Teman-teman, saya anggap teman-teman sudah ngerti fitur produk ya, nama-namanya juga seharusnya sudah ngerti. Per, Crystal Plus, Onyx Plus, Agate, dan Agate Plus. Nah, contoh dia mau beli Onyx Plus itu adalah one bed 3 miliar, usia 40 tahun, pria, maka dia perlu bayar berapa? Per tahun sekitar 7,2 juta, yang tadi saya bilang ya, 7,2 juta. Sekitar 600-an ribu lah per bulan. Oke, jelas kan? Jadi kalau usia 35 ya masih 36 sampai 40 masih range yang sama. Nah, itu setiap 5 tahun ya, range-nya berubah. Nah, jadi dari sini kita tinggal hitung aja. Ada wanita, kita coba scroll ke bawah sampai paling bawah. Nah, sudah tersedia. Kemudian ini kan premi tahunan, teman-teman. Misalnya kalau ada nasabah bilang, saya mau bayar bulanan, bagaimana? Nah, teman-teman lihat, kalau saya mau bayar bulanan, tinggal kali aja. Contoh tadi, usia 40, 7,5 juta. Ini yang cewek lebih mahal ya. Wanita lebih mahal untuk asuransi kesehatan. 7,5 juta per tahun loh. Jadi kalau saya mau bayar bulanan bagaimana? Ambil aja 7,7554 ya. Kali, kalau mau bayar bulanan, kali 0,091. 0,091, maka dapatlah premi per bulan. Premi per bulannya berapa? 687.423. Ya, yang penting ada kalkulator. Nah, kalau dia mau kuartalan, kali aja 0,264. Kalau dia mau bayarnya setengah tahun sekali, semester, 1 tahun 2 kali, kali aja 0,518. Jadi kalau tadi 75, 54, 100. Dia mau bayar setengah tahunan, semester, kali aja 0,518. Maka dia bayar 3,913,03,0323. Simple ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau bicara, kita perlu ketemu dengan customer itu konsepnya yang penting. Membuka mindset company, mindsetnya nasabah. Kemudian setelah itu adalah berapa preminya, tinggal lihat ini aja. Nggak perlu masuk Go Paspor pun Anda udah bisa kasih. Kecuali sudah mau closing ya, Anda harus masuk Go Paspor, Anda masukkan nama, tanggal lahir, dan data-data nasabah. Kemudian perlu pembuatan proposal sampai ke ISPAJ ya. Nah, ini faktor kali untuk frekuensi pembayaran premi ini, bulanan, kuartalan, semesteran, itu berlaku sama untuk manfaat tambahan lain. Seperti apa? Manfaat tambahan additional coverage sama additional
limit, additional limit ya. Nah, itu kalau Anda mau tambahkan, Anda boleh tambahkan, dan kalau misalnya cara bayarnya mau bulanan, kuartalan, semesteran, Anda tinggal kalikan dengan angka yang sama, dengan faktor kali yang sama, ya. Oke, coba kembali lagi ke ini ya. Nah, di bawahnya masih ada additional coverage area, contoh. Nah, teman-teman, ketika kita klik yang satu ini, diklik aja. Tadi kan angkanya berapa? 75, 54, 100 ya, cewek ya. Ya. Nah, coba ke bawah. Nah, kalau misalnya cewek, wanita ya, usia 40 tahun, dia mau menambahkan Singapura. Jadi kalau yang namanya area A, itu adalah penambahan dari standar itu adalah Indonesia, Asia, kecuali Singapura, Hong Kong dengan Jepang ya. Nah, kalau dia mau tambahkan Singapura, biasanya orang Indonesia suka tambahkan Singapura. Kenapa? Karena adalah salah satu negara Asia yang ilmu kedokterannya salah satu yang paling maju, dan juga terbaik lah, boleh kita katakan untuk di Asia ya. Tapi juga biayanya sangat-sangat mahal gitu ya. Nah, otomatis dengan juga lebih dekat kan gitu ya. Kita juga bahasanya juga bisa komunikasi lebih gampang dibandingkan kalau kita ke Jepang atau ke Hong Kong kan gitu ya. Nah, itu kalau mau tambahkan dia harus tambah biaya. Kita sebut sebagai area additional coverage area. Nah, kalau area A itu penambahannya dari yang standar itu tambah Singapura saja ya. Usia 40 tahun wanita, dia Onyx Plus adalah 4930. Berarti teman-teman, dari yang tadi 7.500.000-an, kita harus tambahkan 4.930. Kita harus tambahkan angka itu, kemudian baru kalikan faktor kalinya berapa. Kalau misalnya dia mau tahunan ya langsung. Tapi kalau dia bulanan kali 0,091. Kalau dia mau semesteran 0,518. Ya, jadi teman-teman tinggal ingat faktor kalinya aja. Anda tinggal tambahkan aja. Ini ditambahkan dikalikan dengan faktor kali yang sama. Oke, ini ada Singapura, coba scroll lagi ke bawah. Oh, saya nggak cukup, saya mau Asia, Australia. Maka preminya tambahannya ada seperti itu ya, lebih kurang hampir 1 kali lipat. Tadi 7,5 juta, ini tambahannya untuk usia 40, 7 juta ya. So, jadi 14.500.000-an. Nah, mau bulanan tinggal kali, faktor kali, oke? Nah, di bawahnya masih ada lagi area C. Area C itu adalah seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Kemudian harus kita tahu juga bahwasanya untuk yang bisa mengambil area C itu minimal plan dasarnya itu harus Onyx ya. Jadi kristal plus, pearl itu udah pasti nggak bisa, tidak tersedia untuk pengambilan worldwide ke area C ya. Nah, area D worldwide itu full worldwide. Full worldwide, dan ini yang bisa ambil hanya Agate dengan Agate Plus ya, yang VIP. Kenapa? Karena percuma juga dia beli yang kecil per, tapi dia mau sampai ke seluruh dunia, kan pasti nggak cukup gitu, percuma ya. Dan biasanya budget orang juga tidak seimbang. Masa dasarnya dia beli per, kemudian tambahannya dia beli sampai seluruh dunia ya, for what kan, untuk apa kan gitu ya. Jadi ini sesuai. Oke, close ya, habis. Ya, ini untuk additional coverage. Kemudian ada lagi yang annual limit. Coba diklik. Nah, jadi teman-teman nggak usah buru-buru cari Fendi ya. Fendi, tolong kirim email, WhatsApp. Ini sudah ada di Google Site kita. Yang ini adalah penambahan annual limit menjadi 2 kali. Untuk pria harganya berapa, untuk wanita harganya berapa. Oke, silakan. Scroll ke bawah, ya sebagai contoh. Nah, tinggal tambahkan aja, kemudian kali dengan faktor kali ya. Demikian. Oke, ya. Jadi teman-teman, kita sudah belajar MCP hari ini. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jadi kuncinya adalah simple ya. Kita bisa sharing. Ini kita ada satu loh. Anda tinggal. Nah, menurut Anda kalau kira-kira biaya
dana darurat apa yang paling besar? Dia akan bilang kan, oh yang paling besar apa ya? Mobil rusak lah. Nah, mobil rusak masih ada batas kan, mobil paling berapa? Satu mobil rusak 100% deh kan gitu ya. Nah jadi kita bisa bawa itu, kemudian kita juga bisa bawa sampai ke ya kira-kira kalau untuk dia pasti akan jawab, oh ya terakhir jawabannya pasti adalah kesehatan kan gitu ya. Kalau masuk rumah sakit nggak ada batasnya, mau 10M juga bisa habis, mau 100M juga bisa habis kan gitu, nggak ada batasnya gitu. Dan itu biaya betul-betul full. Kita dapat hanya apa? Kita nggak dapat apa-apa, kita hanya dapat kita set kembali. Itu juga belum tentu sudah keluar uang demikian banyak, Anda pasti set kembali. Yang pastinya adalah uang sudah habis. Jadi kenapa resiko kita mau ambil kalau ternyata 1 bulan hanya 600.000 itu sudah bisa cover itu semua. Teman-teman ya, 3M per tahun itu berulang setiap tahun. Berulang setiap tahun. So teman-teman, kita harus wise ya, dalam hal ini kita harus wise. Ini kita sebut sebagai pengetahuan. So teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Aci, Pak Asen, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada mau tanya yang di luar konteks tapi masih dalam MCP ya, maksudnya bukan mengenai spek atau bagaimana kendala yang akan yang muncul di lapangan, atau Anda perlu tahu mungkin MCP dengan MBX perbandingan, kita kemarin udah bahas ini ya. Tadi Friendly ada bilang. Ya. MCP, ya pasti MBX lebih murah sedikit dari segi coy ya. Tapi itu harus ada unit link-nya. So, mungkin ada yang tanya lagi, Pak Eri lebih bagus mana ya MBX atau MCP ya? Sama-sama dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Tergantung kepada siapa calon nasabah kita. Kalau nasabah kita mungkin kemampuan uang itu lebih besar, ya kita pakai MBX, pakai unit link. Tapi kalau misalnya keuangannya terbatas ataupun dia tidak suka, dia alergi dengan unit link dan segala hal, masih banyak lagi, Anda ya boleh tawarkan dengan MCP gitu. Dan MCP itu lumayan ya. Sebenarnya biayanya juga tidak terlalu besar. Saya kasih gambaran gini teman-teman. Teman-teman ada yang mikir bahwasanya MCP mahal nggak ya? Boleh kasih komen, MCP mahal atau tidak? Ayo. Tidak. Tidak mahal ya. Kalau bayar terus, Umur 99 mahal. di usia berapa? 99. Usia 99, kalau, nah ini ada kebetulan dari Jakarta ada kiriman ya, saya share screen ya teman-teman ya. Ini bagus juga sih, ini terakhir lah ya, biar teman-teman juga. Nah, ini ada tabel premi yang kebetulan dari, oh tadi juga ada, bayarnya murah. Bayarnya murah. Jadi, gimana Wir? Oh ini tadi yang, ya ini bayarnya murah. Maksudnya Pak Wiri? Ya, untuk contoh usia 58 tahun, beli yang 1 kamar 1 bed itu 1 tahun cuma 17-an juta. Ya ini ada ya. Teman-teman bisa lihat nggak nih? Bisa. Bisa ya, terlihat ya. Ini saya coba share screen teman-teman. Ini yang nampak kebetulan tabelnya adalah tabel MCP ya, tabel MCP yang standar 17 juta. Sebenarnya 17 juta pun itu masih murah kan, dibanding dengan angka berapa tadi, 3 miliar yang kita bisa cover, plus 6 miliar boosternya kan, total ada 9 miliar tersedia jaga-jaga. Ya kita juga gak berharap ya masuk rumah sakit sampai habisin 9 miliar, sakit apa itu? Amit-amit kalau bisa tidak perlu masuk rumah sakit ya. Kita berharap adalah asuransi itu adalah demikian teman-teman. Kita beli, kita berharap kita tidak pakai. Siapa di sini yang berharap pakai? Nggak berharap ya. Kita berharap kita tidak pernah pakai pun. Ya. Nah, so teman-teman ada yang mikir sampai usia 99. Gini deh teman-teman, saya simulasi dengan teman-teman ya supaya teman-teman bisa punya keyakinan dulu. Kira-kira usia hidup manusia saat sekarang ini kita tanya, kita bisa usia hidup sampai berapa?
Rata-rata ya, jangan ambil yang contoh tadi ya, usia 99. Itu di antara 1.000 orang susah dapat 1 orang. Jangan yang contoh yang 99 tahun yang tadi barusan ya, Engkong tadi. Kira-kira kalau rata-rata manusia usianya berapa? 60 sampai 65 mungkin, Pak. Waduh, pesimis sekali. 40. Fendi, 100. 100. Siapa yang bilang 100? Pak Ciko. Itu terlalu optimis, Pak Ciko. Pak Ciko ya? 70-an ya? Hah? 70-an mungkin. 70 lah ya. Make sense lah ya, 70 ya. Saya sih mikir ya kalau bisa usia 70 pun sudah bagus. Bentar, ini saya masih ada di sini? Masih. Masih ya. Oke, 70 ya teman-teman. Anda coba lihat ya. Saya cut di 70 ya. Ada kita cerita nih. Saya hidup sampai usia 70 tahun. Saya tiap tahun bayar. Kira-kira saya bayar berapa gitu? Kira-kira saya bayarnya berapa? Saya bayarnya totalnya 700 juta. 759 juta. Ini usianya saya hitung dari usia 1 tahun loh. Padahal kita kan tidak dari usia 1 tahun kan. Kita mungkin usia masuknya di usia 30 tahun. Betul atau tidak? Nah, sebenarnya kalau kita hitung dari usia 1 tahun pun, kita total yang kita bayarkan itu hanya 750 sekian juta. Sementara coverage-nya kita 1 tahun, per tahun loh, 3 miliar plus 6 miliar. 3 miliar pastinya ya, 6 miliar adalah boosternya. Bayangkan kalau kita bilang deh dalam, saya tanya pada teman-teman, jadi pertanyaan adalah demikian. Anda berani garansi, dari sekarang sampai Anda usia 70 tahun, Anda tidak akan pernah menggunakan, tidak akan pernah masuk rumah sakit, dan tidak akan pernah menggunakan lebih dari 700 juta. Siapa yang bisa berani garansi? Diri sendiri atau garansi orang lain? Ada di sini yang berani garansi? Selama usia saya sekarang sampai usia 70 tahun, saya tidak akan pernah sakit, apalagi harus menggunakan uang 700 juta. Saya kasih tahu teman-teman ya, saat sekarang ini kita mau bilang sakit yang biasa-biasa saja. Kemarin nasabah saya, yang kemarin lah, nggak usah jauh dulu, cici saya saja, sebenarnya tidak terlalu parah sih, tapi karena pecahan ya, karena banyak pecahan, tulang dekat tulang lutut ya, itu habis 180 juta. Itu hanya satu kejadian loh teman-teman. 180 juta. Sampai usia 70 tahun kita tidak ada yang pernah tahu itu bisa kena apa gitu. Nah, COVID ya, kalau kita mau bahas COVID, rata-rata pasien kita yang kena COVID masuk rumah sakit itu rata-rata habisin antara 80 juta sampai 300-an juta. Dan ternyata ada yang habisin 2 miliar. Ada yang pernah sampai habisin 2 miliar. Itu udah kondisinya sangat parah ya, sangat parah. Kenapa? Karena seperti COVID pun, jadi artinya adalah setiap penyakit itu punya tahapan ya. Kemarin ada satu case yang COVID, kebetulan orangnya kita kenal ya. Kebetulan orangnya kita kenal, di Jakarta kejadiannya, dia sudah sampai harus menyuntikkan apa itu ya, yang suntikan itu satu kali suntikan itu 350 juta, satu kali suntik. Jadi dia habis hampir 2 miliar uang untuk hanya pengobatan COVID, dan ternyata juga Gamara ya. Nah, itu satu kali suntikan 300-an juta. So teman-teman, mengerikan ya. Kalau orang yang kena kanker misalnya, satu suntikan untuk kemoterapi yang bagus itu satu kali suntik ya, satu kali perawatan itu
200-an juta tidak kemana-mana gitu, 200-an juta. Dan biasanya terapi dalam 1 bulan tuh minimal harus 3 kali. Kalau orang yang dalam konteks dia masih dalam butuh waktu intensif ya, itu dengan angka yang kita bilang itu obatnya yang paling murah. Kalau orang mau pakai obatnya lebih mahal, yang lebih bagus, itu bisa 1 kali terapi, itu bisa 500-an sampai miliaran 1 kali terapi. Jadi bayangkan kenapa kita bilang itu adalah penyakit yang mahal ya seperti itu, karena memang obatnya itu sangat-sangat mahal sekali. Nah, kita bayangkan seumur hidup kita sampai usia 70 tahun, kita bayar ke perusahaan 759 juta dan kita tidak mau tahu lagi itu. Ini juga kita bayarnya nyicil waktu usia muda, usia 1 tahun 4,7. Kalau kita sekarang usia 30 tahun, teman-teman, usia 30 tahun, maka yang kita bayarkan itu juga cuma berapa? Coba ya kita hitung ya. Yang kita bayar cuma sekitar nggak sampai nih, baru 600-an juta gitu. So teman-teman, kita tidak pernah tahu ya. Yang pasti adalah kita sudah bayar suatu kepastian terhadap suatu hal yang tidak pasti. Dan kita bayarnya nyicil. Jadi setiap tahun kita bayarnya mulai dari 5 jutaan, sampai 7 jutaan, 9 jutaan. Kemudian 30 jutaan per tahun itu disentuh di usia 70 tahun. Total kita bayar, kalau kita mau bilang kita bayar 600 juta. 1 kali klaim saja habis ini uang. So memang resiko perusahaan asuransi jiwa untuk asuransi kesehatan itu sebenarnya sangat-sangat tinggi. Kita harus berterima kasih pada perusahaan asuransi jiwa ya, kalau kita sadar hal ini, kita harus berterima kasih pada perusahaan asuransi jiwa sudah menyiapkan produk seperti ini. Kenapa? Karena selain perusahaan asuransi jiwa, tidak ada satupun orang di dunia ini yang berani garansi, Anda bayar segini, Anda cicil 1 tahun 5 juta, 6 juta, 7 juta, kalau saya sakit, kamu jagain saya ya, 3 miliar, nggak ada yang berani, hanya perusahaan asuransi. Dan memang teman-teman kita harus juga punya satu keyakinan, produk kita MCP saat sekarang ini adalah sudah sangat-sangat bagus sekali. MBX dan MCP kita sudah sangat bagus sekali. Rate-nya itu sudah sangat-sangat bagus. Kalau nantinya di lapangan ada ketemu dengan kompetitor yang rate-nya lebih rendah lagi, yakin ya teman-teman, pasti akan terjadi perang tarif. Dan perang tarif itu ujung-ujungnya adalah tidak bagus. Kenapa? Karena semakin rendah premi yang diterima oleh sebuah perusahaan, maka resiko company untuk menolak sebuah klaim itu akan semakin tinggi. Anda harus ingat itu berbanding lurus ya. Jadi ketika preminya itu dikecilin, maka resiko klaim dari perusahaan itu pasti akan harus dikecilkan. Dan salah satu cara untuk mengecilkan resiko klaim yaitu bagaimana? Yaitu sangat hati-hati. So teman-teman, kita harus tahu bahwasanya resiko perusahaan sangat tinggi dan premi itu tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah itu sudah tidak, apalagi sudah tidak masuk akal, maka apa yang terjadi adalah resikonya adalah klaim itu akan sangat susah ketika akan dilakukan klaim, pembayaran akan sangat susah. So teman-teman, saya pikir rate yang kita miliki saat kali ini MCP itu sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Kita harus punya stance yang jernih untuk hal ini. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bu Nuri 70-an tahun ya tadi ya. Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Agen-agen baru mungkin yang baru join ke sini, ada yang ingin ditanyakan? Pak Aci, ya tadi saya dapat komplain ya Pak Heri, pas saya panggil Ibu tadi. Oh, ya. Pak Aci ya. Ya, ada pertanyaan silakan ya. Ibu Hani, Ibu Suwarti. Mungkin gampang ya, karena rata-rata kita di sini sudah paham ya, kecuali teman-teman yang baru. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, Pak Aci, silakan. Ya, saya mau nanya, apakah di dalam polis ada tertulis bahwasannya tidak akan terjadi kenaikan premi disebabkan inflasi medis atau pengalaman klaim secara keseluruhan? Soalnya di perusahaan lain ada pasal seperti itu di dalam polis dan juga proposal. Terima kasih.
Oke, jadi gini, saya kasih satu hal, mungkin di polis ini kita coba akan cari pasalnya, tapi kemarin waktu presentasi dari company itu sendiri, itu sudah sangat jelas ya, selagi nasabah itu tidak sampai lapse, tidak sampai polisnya itu lapse, lapse artinya adalah sempat batal, ya, maka company tetap akan accept, dan premi tidak akan ditambahkan. Jadi dari planning pengalaman kita ya Pak Aci dan teman-teman semuanya, planning selama ini pengalamannya itu belum pernah memberikan ekstra premi di tengah jalan. Tidak pernah memberikan ekstra premi di tengah jalan ya. Yang namanya ekstra premi pun biasanya itu terjadi pada produk atau pertanggungan jiwa. Jadi teman-teman kalau Anda kena ekstra mortalita itu biasanya kenanya itu di jiwa ya. Nah, ada kemungkinan di plan rumah sakit ada ya ada. Tapi biasanya lebih cenderung adalah kalau di plan rumah sakit MBX atau MCP adalah apa? Pengecualian. Dan itu biasanya pengecualian itu terjadi kalau ya nasabah itu pada waktu masuk asuransi sudah punya riwayat. Kalau di tengah jalan dia baru sakit, perusahaan tidak akan melakukan pengecualian. Jadi artinya dia udah jalan nih 3 tahun, 4 tahun, kemudian tiba-tiba dia apa ya kita bilang ya, paling simple deh yang kadang-kadang kita bisa kesel itu dikecualikan, yaitu misalnya apa? Asam lambung, gastro ya. Gastro. Nah, kalau dia sebelum masuk asuransi ada gastro, itu akan dikecualikan, tidak akan ada ekstra premi. Ya, jadi dikecualikan. Oke. Kemudian kalau misalnya contoh dia sudah 3 tahun, 4 tahun kemudian dia baru terjadi gastro, dia klaim itu tidak akan membuat preminya akan naik dari standar. Preminya akan naik sesuai dengan umur. Ya, tadi kan ada ya usianya berapa harus bayar berapa, tapi tidak akan kena ekstra premi. Yang terjadi adalah kalau misalnya nasabahnya sempat batal, lapse, kemudian dia mau sambung lagi, dia pulihkan kembali polisnya, itu akan di re-underwrite ulang. Akan underwriting ulang, namanya re-underwriting. Nah, re-underwriting itulah yang akan menjadi resiko nasabah. Kalau misalnya dia sudah pernah klaim gastro, tiba-tiba dia lapse, kemudian dia pulihkan kembali, saat pemulihan polis, dia mungkin akan diterima, tapi gastronya sudah dikecualikan. So, teman-teman, satu hal yang kita perlu pesan kepada nasabah, juga kepada agen kita adalah, saat kita jual MCP, buatlah cara pembayaran premi itu adalah dengan cara pembayaran auto debit. Ya, auto debit ya. Dan auto debit itu walaupun premi tahunan bisa auto debit ya, bulanan juga bisa, segala macam frekuensi pembayaran bisa. Auto debit, dan paling bagus ada auto debit bank, lebih aman. Kenapa? Karena auto debit kartu kredit pun kadang-kadang bisa terjadi banyak hal teknis ya, misalnya kartunya ganti, nomornya ganti, apa segala macam, atau kartunya diputusin gitu ya. Nah, resiko untuk seperti itu ada. Kita takutnya adalah apa? Kalau misalnya nasabah tiba-tiba kartu kreditnya bermasalah, tidak bisa debit, kemudian sempat lapse dan dipulihkan, nah masalah seperti itu akan muncul. Nah, jadi sangat tidak disarankan kalau jual MCP itu Anda sistem pembayarannya adalah transfer tunai. Itu sangat-sangat tidak disarankan karena manusia pasti kemungkinan bisa lupa. Jadi daripada kalau dia mau yang transfer tunai, lebih baik minta dia beli MBX aja melalui unit link. Uangnya dilebihkan, ada saldo. Jadi ada pagar penjaganya ya. Demikian Pak Aci ya. Jadi Anda tidak perlu takut, itu sudah komitmen dari company. Selagi polis tidak lapse, maka perusahaan tidak akan menaikkan preminya dari yang standar dan tidak akan menolak. Oke, Pak Heri, ada mau saya tanyakan lagi. Boleh. Maksud saya tadi bukan itu ya Pak Heri. Maksud saya begini, bukan melihat perorangan klaim atau tidak. Jadi saya kasih contoh, mungkin saya tidak usah sebutkan nama perusahaannya.
Di Ya. kompetitor yang warna merah deh, Oke. itu sejak awal keluar produk yang sesuai tagihan, itu sudah mencantumkan di proposal. Hmm. Yang timbul dari kalau di sana kan namanya PPH Plus ya, Pro Prime Healthcare. Disampaikan bahwasannya biaya asuransi itu bisa naik sewaktu-waktu jika disebabkan oleh inflasi medis dan perangan. Artinya gini, kalau terjadi keseluruhan klaim, contoh sekarang COVID, yang mudah-mudahan 2 tahun ini COVID aman-aman aja, artinya biaya klaim masih bisa ditutupi perusahaan asuransi. Tetapi kita nggak tahu setahun 2 tahun ke depan. Atau katakanlah 5-10 tahun ke depan ada wabah yang lebih hebat lagi, sehingga perusahaan asuransi membayar klaim dalam jumlah sangat besar. Nah, jadi hal ini akan berimbas kepada individu, maksudnya nasabah asuransi, baik yang klaim ataupun tidak pernah klaim, akan dinaikkan secara keseluruhan. Jadi imbasnya semua itu. Nah, jadi kenapa ini bisa? Karena memang sejak ada asuransi sesuai tagihan ini, kan biaya kamar, biaya obat-obatan semua kan sesuai tagihan. Kan hanya dibatasi oleh limit tahunan. Dan limit tahunnya pun gede. Nah, kalau kita lihat perbandingannya dengan COR, cost of rider, artinya biaya dengan manfaat seperti tadi Pak Heri jelaskan tadi juga untuk yang produk yang baru ini kan yang berdiri sendiri standing alone ya. Artinya nasabah baru 70 tahun aja pun sama 70 tahun cuma 700-an juta. Dia sudah bisa mendapatkan proteksi setiap tahun itu 3 miliar. Nah, artinya kalau memang kondisi berjalan normal, artinya kondisi rata-rata kesehatan penyakit itu normal semua, dalam arti pembayaran klaim normal, saya cukup yakin rate ini tidak akan naik. Tetapi kan kita berbicara bagaimana jika terjadi inflasi medis yang gila-gilaan suatu hari nanti. Nah, makanya di yang merah itu langsung ditulis di proposal. Nah, sementara di perusahaan lain, di awalnya tidak tertulis, tetapi beberapa tahun kemudian tertulis. Dan di perusahaan lain juga saya lihat mulai satu persatu juga udah membuat seperti itu ketentuannya. Karena mereka khawatir sekarang nanti dibilang sesuai tagihan tidak akan naik, tetapi suatu hari tiba-tiba naik karena tidak sanggup menutupi klaim. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan tadi sebenarnya adalah hal ini. Jadi bukan maksudnya ke personal orangnya, tetapi apakah bisa suatu hari nanti akan dinaikkan secara keseluruhan. Karena saya melihat gini, di Manulife ya, yang warna hijau ya, itu ada teman saya di situ dan saya sudah tanya, mereka keluarkan produk ini Mi Ultimate apa ya, Healthcare kalau nggak salah, saya lupa namanya, yang standing alone dari 2017. Dan saya tanya, sampai 2020 bagaimana? Karena di proposal itu tertulis bisa naik sewaktu-waktu setiap tahun selain karena faktor usia. Nah, ternyata karena faktor usia kan memang setiap tahun naik. Kalau di sini kan 5 tahun sekali ya, Pak Heri ya. Kalau di Manulife itu setiap tahun. Dan ternyata selain itu, dari 2017, 2018, 2019, sampai 2020, 2021 saya nggak sempat nanya, 4 tahun berturut-turut sejak mereka keluar produk itu, setiap tahun itu naik sekitar 4-8%. Selain dari faktor usia ya. Artinya dari faktor usia memang dia udah naik, tetapi karena ada faktor inflasi medis dan pengalaman klaim itu keseluruhan, bukan personal. Jadi orang yang nggak pernah klaim pun 4 tahun ini, nggak pernah klaim pun, dia tetap dikenakan tarif ini. Jadi kena imbasnya walaupun dia nggak pernah klaim. Nah, jadi yang mau saya tanyakan tadi sebenarnya adalah lebih ke yang ini. Jadi bukan ke personalnya. Makasih Pak Heri. Oke, thank you. Luar biasa ya pertanyaan Pak Aci. Thank you. Pak Aci, saya boleh tahu Pak Aci ini dari tim siapa ya? Ko Iskandar. Oh ya, oke. Cukup memahami ya kondisi di pasar. Dan ini satu pertanyaan sangat bagus, teman-teman. So, apakah perusahaan asuransi bisa menaikkan tarifnya? Ini berarti menaikkan tarifnya. Ini bukan ekstra premi ke personal. Ini ceritanya menaikkan tarifnya ketika terjadi inflasi yang di luar prediksi dan tidak mampu lagi dihandle oleh perusahaan. Kalau saya mau jawab, saya bilang pasti ada kemungkinan bisa. Cuma di proposal kita tidak ada tertulis seperti itu. Saya sudah search di proposal kita itu tidak ada tertulis seperti itu. Dan di pengalaman kita adalah lebih dari 20 tahun saya di Panindaichi. Yang terjadi adalah kalau misalnya perusahaan itu mau menaikkan tarif sebuah produk,
biasanya yang terjadi adalah dia create produk yang baru. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Contoh saya kasih contoh adalah panin kita sekarang adalah multilink Premier Multilink Assurance ya. Dulu ada Premier Multilink kemudian sebelum itu ada New Multilink, kemudian kita juga ada Multilink, dan proses perubahan produk tersebut itu adalah proses perubahan rate premi ya. Dan saya kasih tahu adalah yang terjadi adalah rate premi kita itu sebenarnya turun untuk produk teman-teman yang sudah lama ya, sudah pernah jual Multilink, New Multilink, kemudian Premier Multilink, sekarang ada Multilink Assurance. Anda coba perhatikan cost of insurance kita itu cenderung setiap tahun itu ada koreksi untuk produk, karena dia tidak bisa koreksi langsung di sana. Karena kalau koreksi langsung di sana itu harus ribet, dia harus spek produk itu harus kembali diajukan ke OJK, dan itu berlaku surut untuk semuanya segala macam, repot sekali. Biasanya pengalaman di Panin ya, saya tidak bilang perusahaan lain, itu biasanya akan diajukan produk yang baru. Kemungkinannya adalah apa? Ada kemungkinan nggak Pak Ci? Ada, yaitu produk yang satu ini ditutup, dia akan keluarkan produk yang baru lagi. Nah, tapi ke depan itu apakah seperti itu juga, kita tidak bisa garansi ya. Kenapa? Karena saya perlu juga sharing pada teman-teman ya, bahwasanya salah satu efek daripada persaingan adalah membuat setiap perusahaan itu bersaing jauh lebih murah dan jauh lebih murah. Dan efeknya itu adalah salah satu adalah kalau untuk produk kesehatan terutama itu akan mengakibatkan suatu saat nanti kalau misalnya perang tarif itu terus terjadi, maka yang terjadi adalah perusahaan asuransi itu akan gagal bayar klaim. Kenapa? Karena tidak akan memungkinkan lagi gitu. Biasanya sih kita ada reasuransi, tapi reasuransi juga punya batas kan gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi seperti yang Aci bilang tadi, maka yang akan efek yang paling pertama adalah pada perusahaan reasuransi. Nah, kalau misalnya perusahaan reasuransi menaikkan tarif, maka mau tidak mau perusahaan asuransi seperti kita di Panin Dai-ichi itu juga akan menaikkan tarif. Tapi teknisnya itu agak berbeda ya kalau di Panin dengan yang lain gitu, di perusahaan lain. So ada kemungkinan, kalau Pak Aci tanya, saya bilang ada kemungkinan. Cuma di proposal kita itu tidak ada tertera seperti itu, tidak ada tertera seperti kata-kata seperti itu, sehingga kalau saya melihat dari praktek yang pernah ada di Panin Dai-ichi, itu jawaban saya, perusahaan akan tutup produk yang satu ini dan dia akan munculkan produk yang baru. Seperti kalau kita bilang sekarang kita mau jual MB Premier, sekarang udah nggak bisa kan? MB Premier itu sudah di close untuk penjualannya. Jadi nasabah yang sudah beli MB Premier bagaimana? Ya terus kalau dia mau lanjutkan MB Premier silakan gitu. Tapi yang mau masuk yang baru sudah tidak bisa beli lagi MB Premier. Kenapa? Karena memang MB Premier juga masih mahal, lebih mahal daripada MBX kan. Nah, seperti itu ya, Pak Aci. Bisa menjawab ya, Pak Aci ya? Bisa Pak Eri, terima kasih jawabannya. Kita harus sadar bahwasanya itu mungkin saja terjadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia next 5 tahun. Nggak usah jauh deh, setelah terjadinya perang ini akan terjadi apa, apakah perang jadi besar atau tidak, yang tadi saya bilang ya, ketidakpastian itu ada. Nah, jadi kejadian sebesar apa itu impact-nya juga kita tidak tahu, tapi apakah ada kemungkinan, pasti ada kemungkinan. Cuma teknik untuk melakukannya itu masing-masing perusahaan berbeda. Thank you ya, Ci. Oke, silakan. Terima kasih Pak Eri. Ya, ada lagi? Ini udah lewat jamnya ya. Ya. Oke, teman-teman. Terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Oh, saya rasa... Teman-teman, kalau misalnya tadi saya bilang kan di Google Agency site kita sudah ada tabel preminya ya. Itu juga ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya nasabah mau lihat ini dapat apa, Agate Plus itu apa,
Onyx Plus itu apa, kan gitu ya. Anda juga boleh klik aja di sana gambar MCP tersebut, PMCP tersebut, Anda klik juga bisa. Anda begitu klik, itu akan nampak brosur dari MCP kita ya. Anda nggak usah tes, Anda boleh tes sendiri aja nanti ya, nggak usah tes di sini lagi. Anda tinggal klik, akan muncul halaman jelas ya, MCP itu manfaatnya apa aja, semua kelas ada. Kemudian juga ada tambahan lagi di dalam pengecualian 12 bulannya juga jelas, semua informasi itu jelas di sana. Oke, thank you. Saya balikin ke Fendi. Oke, Pak Heri, terima kasih ya sudah memberikan sharingan begitu luar biasa. Teman-teman apabila ada kekurangan mungkin bisa direct message ya ke Pak Heri mungkin ya kalau ada kekurangan. Boleh. Nah, atau mau ingin diskusi mungkin bisa atur waktu sama Pak Heri. Oke, teman-teman sekian dari saya mewakili Pak Heri ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semuanya yang sudah join hari ini. Kurang lebih ada 24 orang. Sampai jumpa di Sales Klinik berikutnya teman-teman. Dan juga ya terima kasih Ci Yunita ya. Oke, sampai jumpa di Sales Klinik berikutnya. Bye-bye.